Bersiap, berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adisti ada? Ada. Hari ini sehat semua, hadir semua, bisa melaksanakan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silahkan dibuka LKS-nya pada bapak semuanya. Yaitu bab 3, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Sebelumnya, apa sih, kalian pernah nggak sih dengar yang namanya itu mengenai perkelahian antar pelajar? Pernah? Coba siapa yang tahu perkelahian antar pelajar itu salah satunya apa? Silakan ya. Oke, salah satunya perkelahian antar pelajar itu contohnya adalah tawuran. Tawuran itu adalah perkelahian antar pelajar dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Terus kalau misalkan miras itu singkatan dari apa sih? Minuman keras. Pernah melihatnya? Pernah melihat, tapi jangan pernah untuk mencoba. Lalu yang terakhir itu ada narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu adalah materi kita hari ini, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang pertama itu kita akan mempelajari bagaimana pelajar yang dicari dalam Islam. Yang kedua adalah menjauhi kekerasan atau yang biasa disebut dengan anarkis, lalu menemukan jati diri. Masih jati diri tuh? Jati diri adalah diri sendiri. Yaitu yang kedua, tuntunan Islam kepada pelajar. Hal-hal yang harus dihindari bagi seorang pelajar yaitu ada tawuran, minuman keras dan juga narkoba. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4 poin. Poin yang pertama itu memahami pengertian perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Kita nanti akan belajar nih apa sih yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba itu sendiri. Yang poin kedua, nah nanti kalian akan membuat poster mengenai anti perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Poin yang ketiga, ini adalah meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba. Miras tahu ya, adalah minuman keras. Dan yang terakhir adalah membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta damai. Jadi hari ini ada berapa poin kita akan belajar? 4. Ada 4 poin tujuan dalam pembelajaran materi bab
di bawahnya itu adalah pilihan. Hidup pilihan nggak sih? Iya. Iya. Kalian memilih hidup yang seperti apa? Hidup yang baik, hidup yang menjauhi perkelahian antar pelajar, hidup yang menjauhi macam-macam dari minuman keras, hidup yang menjauhi dari narkoba, jangan sampai mengkonsumsi ataupun mendekati narkoba. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menggunakan narkoba atau meminum minuman keras, itu pilihan hidupnya sendiri atau bukan? Pilihan hidupnya sendiri. Ada seseorang yang juga tidak pernah membeli ataupun mendekati minuman keras dan narkoba. Itu adalah juga sebuah pilihan. Ingin menghindari atau mencicipinya. Ya, sebisa mungkin kita menghindari. Jangan sampai kita mendekati hal-hal yang negatif seperti itu. Di sini ada satu quote dari buku. Miliki cita dan asa yang besar, berpikir yang maju, menjadi pribadi yang berprestasi. Kalau misalkan kalian memilih nih untuk mengkonsumsi belajar Islam yang dicari, seperti apa sih belajar Islam yang dicari? Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim. Allah itu bersabda bahwasannya kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan jika dilakukan membuat kalian itu akan saling mencintai? Itu adalah sebarkan salam. Salam contohnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa ya. Kalau misalnya ada orang yang salah, kita wajib gak sih untuk menjawabnya? Perkelahian antar pelajar. Nah, ada suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya. Berarti kalau kelompok pelajar itu satu orang atau lebih dari satu orang? Lebih dari satu orang. Biasanya berapa? Tawuran, perkelahian yang melibatkan banyak pelajar, atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai pelajar. Banyak gak sih sekarang yang tawuran? Lihat gak? Pernah. Kalau tawuran kayak gitu biasanya bawa apa sih? Apa? Bawa senjata tajam. Contohnya apa? Pisau. Contoh lainnya apa lagi yang tahu? BR. Sebutan apa tuh? Celurit. Membawa benda-benda bersenjata tajam. Itu adalah sebenarnya mereka pelajar ya, tapi kenapa harus tahu tawuran? Apa sih sebenarnya mereka cari? Ya, biasanya adalah identitas. Biasanya mau menunjukkan bahwasannya mereka itu kuat gitu ya. Iya. Berani. Tapi di zaman 2025 yang udah maju ini masih ya? Masih banyak pelajar yang tawuran. Nah, ini adalah bentuk dari kenakalan remaja. Kalian kan remaja ya sekarang ya. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada yang melakukan bentuk kenakalan remaja. Mari kita bahas mengenai perkelahian antar pelajar. Delinkuensi situasional. Perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Yang mengharuskan dia untuk berkelahi. Misalkan contohnya adalah ingin menjaga martabat dan harga diri. Kalau misalkan harkat dan martabat kalian injek dijatuhkan, diam aja atau melawan? Melawan, nggak mungkin diam saja. Berarti di sini perkelahian antar pelajar, delinkuensi situasional adalah perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Berarti perkelahian itu didasari adanya alasan tertentu. Contohnya tadi kalau misalkan harkat dan martabatnya direndahkan, pasti kalian juga nggak akan terima.
Yang kedua itu ada delinkuensi sistematik. Apa itu? Para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu yang mengharuskan untuk diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan delinkuensi sistematik ini adalah dia sekelompok organisasi. Jadi adanya organisasi tertentu yang menyuruh dia itu untuk mencuri, membunuh, melukai, berkelahi, dan sebagainya. Contohnya ada nggak? Sekelompok anggota tertentu untuk mencuri, berkelahi, ada nggak? Gangster. Iya ya, KKB. KKB itu ingin memisahkan diri ya dari Indonesia. Terus ada begal. Begal sendiri atau rame-rame? Rame. Minim-minim dia dua orang. Begal itu dia ngapain sih? Ambil motor, Nyawa juga bisa kalau misalkan nauzubillah zalik ya. Jangan sampai kita dibegal. Kalau misalkan itu kayak kita udah gak kepikiran harta benda ya. Yang penting nyawanya selamat. Terus kalau misalkan contohnya lagi organisasi itu ada di satu daerah di Yogyakarta itu namanya keliti. Iya. Ya, itu juga sebutannya dengan begal, tapi dia lebih berbahaya dari begal. Dia mencuri harta benda dia, membunuh pun juga. Iya. Takutnya kalau misalkan udah dicuri barangnya, nih orangnya tahu, bisa dicari dan dilapor. Nah, kalau misalkan dilaporkan masuk hotel Prodeo nggak? Hotel Prodeo apa sih? Pasti akan masuk karena sudah membunuh, mencuri, dan melukai. Di penyebab adanya perkelahian antar pelajar yang pertama ada rational choice. Apa sih yang disebut dengan rational choice? Coba Yudi bacakan. Ya, itu adanya perkelahian pada disebabkan faktor individual, motivasi juga dan kemauan sendiri. Iya, faktor individual atau kemauan sendiri. Itu adalah rational choice. Pilihan sendiri. Bahwasannya dia mau melakukan perkelahian antar pelajar, mau melakukan perkelahian dan mau melakukan tawuran. Yang kedua ada labeling. Silakan coba suci labeling itu apa sih? Labeling yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Iya, terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Insya Allah di sini anak-anaknya pelajarnya baik-baik semua, nggak ada yang nakal. Jadi apapun yang keluar dari mulut guru itu adalah sebenarnya doa untuk siswa-siswinya, peserta didiknya. Lalu lanjut yang ketiga ada social disorganization. Coba tolong bacakan Hera. Social disorganization yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya, social disorganization itu adalah yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya di pinggiran kota Jakarta, banyak nggak sih yang melakukan tawuran? Banyak. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam nih ke tengah kota Jakarta, ada nggak? Nggak ada. Itu adalah perbedaan status lingkungan dari kota Jakarta. Banyaknya tawuran yang adanya di pinggiran
berubah menjadi lebih baik lagi. Bahwasannya seseorang yang melakukan perbuatan yang salah pasti dan mempunyai hak untuk berubah. Umar bin Khattab aja pernah membunuh ya, membunuh umat muslim, tapi diberikan kesempatan sama Nabi Muhammad SAW untuk bertaubat. Malah Umar bin Khattab menjadi salah satu khalifah dan sahabatnya Rasulullah, mewujudkan keluarga yang harmonis. Jadi kalau misalkan ada perkelahian dan tawuran, cara mencegahnya adalah yang paling pertama dan utama di dalam keluarganya harus harmonis. Yang ketiga itu adalah pengembangan pribadi dengan optimal. Maksudnya bagaimana sih pengembangan pribadi dengan optimal? Yang tadi memilih lingkungan yang sehat, memilih lingkungan yang baik, memilih teman yang baik. Yang terakhir adalah melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar di bidang tertentu. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang negatif. Contohnya pulang sekolah nanti kalau nongkrong kesana itu rombongan, nanti dikira mau tawuran. Jangan seperti itu ya. Ini adalah cara mencegah dari perbuatan perkelahian antar pelajar. Ada satu kisah Barseso dan Iblis. Ada yang tahu nggak? Barseso dan Iblis. Kisah Barseso dan Iblis ini ibu ceritakan seperti itu. Kisah Barseso dan Iblis ini adalah salah satu seorang manusia, pasti ya manusia, dan iblis juga ciptaan Allah. Nah, Barseso ini tuh adalah orang yang suka meminum minuman keras. Ya, miras, suka minum minuman keras. Lalu iblis bisikin nih, sebenarnya Barseso ini adalah alim ulama. Ya, dia adalah ahli agama, ahli ibadah. Tapi dibisikin nih sama iblis bahwasannya, wahai Barseso, kalau misalkan kamu minum minuman keras, lalu kamu bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni taubatmu. Barseso kayak gitu lagi, dia ahli ibadah lagi, tetapi juga meminum minuman keras, meminum arak dan lain sebagainya. Itu adalah kisah dari Barseso dan iblis. Jadi bagaimana taubatnya kepada Allah? Hanya main. Dia seorang tadi ahli agama, tapi suka dibisikin sama iblis, dia tergoda melakukan taubat begitu terus sampai akhir hidupnya. Ahli agama tapi juga minum minuman keras. Itu adalah Barseso dan iblis. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang nih kalian, apa bisikan iblisnya? Contoh, misalkan tidak sholat subuh, ya, tapi nanti zuhur, asar, maghrib, isanya sholat. Besok lagi aja sholat subuhnya masih bisa dilakukan. Kita kan nggak tahu ya kapan kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan dan jangan sekali-kali melakukan keburukan. Itu adalah kisah Barseso dan iblis yang tadinya ahli agama, tetapi tergoda juga nih sama bisikan iblis untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Minuman keras, kita akan masuk khamar, jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Itu adalah khamar, makanan dan minuman yang menghilangkan kesadaran seseorang. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Jadi jangan sekali-kali ya. Segala jenis narkoba juga termasuk khamar. Kenapa narkoba termasuk khamar? Karena memabukkan dan tidak mensadarkan diri. Menghilangkan kesadaran diri. Ini adalah contoh ya, gambar dari
dalil larangan meminum minuman keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan berkurban untuk berhala serta mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Jadi meminum minuman keras, berjudi dan berkurban untuk berhala. Ada nggak sekarang berkurban untuk berhala? Ada beberapa. Ada di daerah Di India kali ya. di India. Biasanya yang berkurban untuk berhala itu ada di daerah Jawa Tengah, masih dengan kental dengan mistisnya. Kalau berjudi, Allah larang ya. Berjudi deh sekarang bisa slot ya. Iya. Bisa slot kalau online. Sikap terhadap khamar, bagaimana sikapnya? Harus mendekati atau menjauhi? Menjauhi. Tidak coba-coba memakai atau meminum khamar. Lalu khamar, judi, berkurban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Mengedepankan pola hidup bersih lahir dan batin. Jadi kalau orang yang bersih juga nggak akan menyentuh minuman keras atau alkohol. Senantiasa menjaga akal. Jadi kalau misalkan akalnya digunakan, pasti kita akan berpikir bahwasannya tubuh kita juga tidak akan mendekati minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Selanjutnya adalah narkoba. Nar adalah Narkotika. ko, Psikotropika. ba, ini contoh-contohnya ya. Ini tengkorak bukan jenis narkoba. Narkoba yang sering digunakan, yang pertama ada yang tahu ini gambar apa? Ganja. Ganja. Dia hidup di mana? Hidup subur di mana nih ganja? Aceh, di daerah Sumatera. Sebenarnya ganja di daerah Sumatera itu diolah untuk masakan. Tapi kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan akan no fly. Tahu nggak no fly? Ganja cimeng atau bahasa lainnya adalah cannabis sativa. Dikonsumsi dengan cara dihisap atau dimakan, ya. Berarti dia dihisap, kalian bisa tahu kan dihisap? Tahu. Dan cium itu efeknya adalah gangguan mental atau hilang konsentrasi. Jadi Konsentrasi. kalau misalkan ketika pembelajaran kan kalau hilang konsentrasi bisa jadi tuh kalian habis Himeng. capek. Yang kedua ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah heroin atau utau. Narkotika yang sangat adiktif, banyak yang meninggal karena overdosis. Jadi narkoba juga bisa untuk menghilangkan nyawa manusia. Bukan hanya menghilangkan konsentrasi dan gangguan mental, tetapi menghilangkan nyawa manusia sendiri juga. Yang terakhir ada yang tahu ini apa? Bukan es batu. Metafetamin. Obat bius cair atau sabu bahasa awamnya, bahasa umumnya. Pengaruh jangka panjangnya rusak otak, jantung, dan ginjal. Jadi sebenarnya narkoba itu nggak ada baik-baiknya untuk dikonsumsi tubuh. Jadi lebih baik kita hindarkan untuk mengkonsumsi narkoba. Jenis psikotropika, amfetamin, sabu-sabu, obat tidur juga termasuk dari jenis psikotropika. Ais, amfetamin, kalau yang terakhir adalah inhalansia. Ini adalah psikotropika. Kalau yang tadi adalah narkoba. Narkoba, psikotropika, dan yang terakhir kita akan bahas jenis zat adiktif. Di sini ada nikotin, bagian dari alkohol ini.
dampak kecanduan dari narkoba ada 3: personal, sosial, dan adanya hukuman. Personal atau pribadi, perilakunya impulsif. Perilaku impulsif itu diam aja, nggak aktif loh. Ya. Lalu depresi, stres ya. Depresi itu kan stres. Lalu ada resiko kematian. Hubungan dengan keluarga pun juga akan rusak. Yang kedua itu adalah sosial. Tindakan kriminal dan berkontribusi terhadap masalah kemiskinan serta ketidakpastian. Yang terakhir itu adalah hukuman, bisa mendapatkan hukuman sosial dan penjara. Kalau misalkan hukuman sosial pasti akan dikucilkan dari masyarakat, dipisahkan. Pencegahan dari narkoba, mensyukuri bahwa hidup adalah anugerah dari siapa sih? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah menjalin komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat dengan siapa? Orang tua dan keluarga yang ada di rumah. Tidak bergaul dengan teman yang pengguna. Pengguna apa? Narkoba. Menjauhi lingkungan yang rawan penggunaan narkoba. Itu adalah pencegahan dari narkoba. Pengobatan penggunaan narkoba. Kalau misalkan sudah ada seseorang yang kecanduan narkoba, cara pengobatannya yang pertama itu adalah dari dukungan keluarga. Kalau misalkan keluarga tidak mendukung, bisa nggak? Nggak akan sulit sekali. Yang kedua itu adalah berhenti bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga adalah menjauhi pikiran yang meremehkan bahayanya narkoba. Yang keempat, perbanyak terapi kognitif. Itu adalah terapi dari pikiran. Yang kelima adalah mengikuti program rehabilitasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Mungkin ada yang ingin bertanya, siapa tahu Ibu sudah mempresentasikan, menjelaskan mengenai menjauhi terpelajar minuman keras dan narkoba. Silakan Ibu, silakan cara bertanya. Apa sih dampak dari penggunaan narkoba itu? Dampak dari penggunaan narkoba biasanya tadi adalah depresi. Lalu yang kedua ada apa lagi? Hilangnya konsentrasi dan juga bisa menyebabkan kehilangan nyawa, gangguan tugas. Silahkan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari apa itu khamar? Khamar adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan dan diharamkan dalam Islam, termasuk minuman keras seperti alkohol dan sejenisnya. Lalu ada bahaya khamar. Yang pertama, merusak pada tubuh seperti kerusakan hati dan ginjal. Yang kedua, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketiga, risiko kecelakaan dan kekerasan. Terus yang keempat, dampak negatif pada hubungan sosial dan keluarga. Selanjutnya Nabi Muhammad dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar, minuman keras, dan narkoba. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, bab ini, materi ini adalah jangan sekali-kali kalian sebagai remaja mencoba dan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, serta jauhilah perkelahian antar pelajar. Depan kalian yang lebih cerah, masa depan kalian yang indah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Silahkan dipimpin. Siap, sudah dimulai.